Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Adi Praitno, NPM 21530240002. Di sini saya akan membacakan Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 9 sampai pasal 16. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Lalu pasal 10, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMAU. Sistem AMAU merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem AMAU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang pertama, di depan menjadi teladan. Yang kedua, di tengah membangun kemauan. Yang ketiga, di belakang mendorong dan memberi motivasi kemandirian. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Lalu pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan yang pertama siaga, yang kedua penggalang, yang ketiga penegak, dan keempat pandega. Lalu pasal 13, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari yang pertama, pramuka siaga, yang kedua, pramuka penggalang, yang ketiga, pramuka penegak, dan yang keempat, pramuka pandega. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Lalu pasal 14, tenaga pendidik dalam pendidik kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Tenaga pendidik sebagai dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 16, satu, pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.